Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rupa Manjari dengan NIM 72132200011. Saat ini saya akan mempresentasikan video kedua dari mata kuliah Penganggaran Perusahaan, yaitu CBR dan CGR. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana anggaran dari toko AI yang berada di Jalan Pertempuran nomor 125 Pulau Braya. Akan ada beberapa materi pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari anggaran, yang kedua adalah profil usaha, yang ketiga adalah anggaran dari toko AI pada tahun anggaran 2024. Yang pertama adalah pengertian anggaran. Menurut Garrison, Noren dan Brawer pada tahun 2007, anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama periode waktu tertentu. Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah profil usaha. Usaha ini sendiri bernama Toko AI, beralamat di Jalan Pertempuran nomor 125 Pulau Brayan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tahun berdirinya pada bulan Mei 2016. Jenis usahanya adalah dagang makanan dan minuman kemasan. Dan materi yang ketiga adalah anggaran Toko AI tahun anggaran 2024. Yang pertama adalah neraca. Neraca terdiri atas aset dan kewajiban ekuitas. Aset terdiri atas aset lancar yang terdiri atas kas sebesar 18 juta, piutang usaha sebesar 6 juta, persediaan sebesar 24 juta, dan total aset lancar sebesar 48 juta. Lalu aset tetap terdiri atas kulkas sebesar 5 juta, akumulasi penyusutan sebesar 350.000, komputer sebesar 6 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 420.000, dan total aset tetap adalah sebesar 10.230.000. Lalu pada bagian kewajiban dan ekuitas, kewajiban terdiri atas utang usaha sebesar 12 juta dan ekuitas pemilik sebesar 80.460.000. Sehingga jumlah total aset sebesar 92.460.000 dan jumlah total kewajiban dan ekuitas sebesar 92.460.000. Selanjutnya adalah anggaran pendapatan tahun 2023. Pada tahun 2023 bulan Januari, pendapatan sebesar 20 juta, pada bulan Februari sebesar 14 juta, dan pada bulan Maret sebesar 15 juta. Pada bulan April sebesar 12 juta, bulan Mei sebesar 16 juta, bulan Juni sebesar 22 juta, bulan Juli sebesar 19 juta, bulan Agustus sebesar 15 juta, bulan September sebesar 13 juta, bulan Oktober sebesar 15 juta, bulan November sebesar 17 juta, bulan Desember sebesar 18 juta. Baik, ini adalah penghitungan anggaran pada tahun 2024. X yang kita pakai karena datanya genap, jadi dimulai dari 1 dan min 1. X kedua sendiri didapat dari perkalian dari X dikali X. Misalnya contoh pada bulan Januari min 6 dikali min 6 sama dengan 36. Lalu untuk X-nya sendiri dikali dari X dikali Y, misalnya pada bulan Januari min 6 dikali 20 juta. Hasilnya adalah 120 juta. Rumus ini digunakan untuk bulan Januari sampai bulan Desember sehingga dapat didapatkan total penjualan sebesar 196 juta, total X pangkat 2 sebesar 182, total XY sebesar 1 juta. Dengan persamaan tren, Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan Y per N, B sama dengan XY per X pangkat 2. A sama dengan 196 juta dibagi 12, sehingga hasilnya 16.333.333. Dengan B, 1 juta dibagi 182 sama dengan 5.495.000.
Selanjutnya adalah analisis tren tahun 2024 dengan persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 16.333.333 ditambah 5.495. Untuk X yang sendiri kita pakai yang seperti tadi. Untuk A-nya yaitu untuk bulan Januari sampai bulan Desember dengan jumlah yang sama yaitu 16.333.333 dengan B dengan jumlah yang sama juga yaitu sebesar 5.495. Sehingga didapatkan pendapatan sebagai berikut. Untuk bulan Januari sebesar 16.300.366. Untuk bulan Februari sebesar 16.305.861, untuk bulan Maret sebesar 16.311.355, untuk bulan April sebesar 16.316.850, untuk bulan Mei sebesar 16.322.344, untuk bulan Juni sebesar 16.327.839, untuk bulan Juli sebesar 16.338.828, untuk bulan Agustus sebesar 16.344.322, untuk bulan September sebesar 16.349.817, untuk bulan Oktober sebesar 16.355.311, untuk bulan November sebesar 16.360.806, untuk bulan Desember sebesar 16.404.762, sehingga total pendapatan adalah sebesar 196.038.462. Selanjutnya adalah anggaran pembelian. Anggaran pembelian ini didapatkan dari pendapatan dikali dengan harga perolehan. Pendapatan sendiri ada pada slide sebelumnya, yaitu bagian anggaran pendapatan dan dikali dengan harga perolehan sebesar 65% dengan jumlah yang sama untuk bulan Januari sampai bulan Desember, yaitu sebesar 65%. Sehingga didapat harga pembelian sebagai berikut. Untuk bulan Januari sebesar 10.595.238, untuk bulan Februari sebesar 10.598.810, untuk bulan Maret sebesar 10.602.381, untuk bulan April sebesar 10.605.952, untuk bulan Mei sebesar 10.609.524, untuk bulan Juni sebesar 10.613.095, untuk bulan Juli sebesar 10.620.238, untuk bulan Agustus sebesar 10.623.810, untuk bulan September sebesar 10.627.381, untuk bulan Oktober sebesar 10.630.952, dan untuk bulan November sebesar 10.634.524, dan untuk bulan Desember sebesar 10.663.095, sehingga total pembelian adalah sebesar 127.425.000. Selanjutnya adalah anggaran operasional, di mana yang pertama adalah anggaran tenaga kerja. Tenaga kerja tak langsung. Dari bulan Januari sampai bulan Desember setiap bulannya dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar 2.500.000. Sehingga didapat total anggaran tenaga kerja tidak langsung pada 2024 adalah sebesar 30 juta. Untuk data pendukung lainnya, untuk biaya operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komisi penjualan sebesar 2.500.000, beban administrasi dan umum lainnya sebesar 1 juta. Penjualan dilakukan dengan pola saat transaksi penjualan tunai sebesar 80%, bulan berikutnya dibayar sebesar 20%. Setiap bulan pemilik usaha melakukan pembayaran hutang usaha sebesar Rp500.000. Sehingga total anggaran biaya overhead pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.
Beban gaji pegawai sendiri seperti yang di atas, dari bulan Januari sampai bulan Desember setiap bulannya sebesar 2.500.000. Lalu biaya penyusutan peralatan dari bulan Januari sampai bulan Desember setiap bulannya sebesar 208.333, dan biaya penyusutan komputer sebesar 35.000 setiap bulannya. Beban sewa sebesar 500.000 setiap bulannya, biaya utilitas sebesar 2 juta setiap bulannya, sehingga total keseluruhan dari gaji pegawai adalah sebesar 30 juta, total keseluruhan dari biaya penyusutan peralatan sebesar 2.500.000, total keseluruhan dari biaya penyusutan komputer sebesar 420, total keseluruhan dari beban usaha sebesar 6 juta, biaya total keseluruhan dari biaya utilitas sebesar 24 juta, dan total keseluruhan dari anggaran biaya overhead sebesar 57.920.000. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Adalah harga pokok penjualan yang terdiri atas persediaan awal pembelian penjualan dengan jumlah akhir 252 juta. Lalu selanjutnya adalah anggaran pendapatan dalam rupiah. Dengan penjualan pada bulan Januari sebesar 16.366.366,30, pada bulan Februari sebesar 16.305.860 rupiah, pada bulan Maret sebesar 16.311.355 rupiah, pada bulan April sebesar 16.316.849 rupiah, pada bulan April sebesar 16.316.849 rupiah, pada bulan Mei sebesar 16.322.344 rupiah, pada bulan Juni sebesar 16.327.338 rupiah, pada bulan Juli sebesar 16.338.827 rupiah, pada bulan Agustus sebesar 16.344.322 rupiah, pada bulan September sebesar 16.349.816 rupiah, pada bulan Oktober sebesar 16.355.311 rupiah, pada bulan November sebesar 16.360.805 rupiah, dan pada bulan Desember sebesar 16.404.761 rupiah. Selanjutnya adalah anggaran utang usaha, di mana pembayaran utang usaha, di mana tadi kita sudah lihat pada data pendukung bahwa pembayaran setiap bulannya sebesar 500.000 rupiah, sehingga sisa hutang usaha untuk bulan Januari sebesar 11.500.000, untuk bulan Februari sebesar 11 juta, untuk bulan Maret sebesar 10.500.000, untuk bulan April sebesar 10 juta, untuk bulan Mei sebesar 9.500.000, untuk bulan Juni sebesar 9 juta, untuk bulan Juli sebesar 8.500.000, untuk bulan Agustus sebesar 8 juta, untuk bulan September sebesar 7.500.000, untuk bulan Oktober sebesar 7 juta, untuk bulan November sebesar 6.500.000, dan untuk bulan Desember sebesar 6 juta. Selanjutnya adalah anggaran piutang usaha. Piutang usaha ini sendiri didapatkan saldonya dari pendapatan dikali tunai sebesar 80% ditambah kredit ditambah kredit dikali pendapatan sebesar 20%. Contohnya pada bulan Januari pendapatan sebesar 16.300.366 dikali dengan tunai sebesar 80 dikali 80%, hasilnya 13.040.293, ditambahkan pendapatan dikali kredit sebesar 20%, yaitu 3.260.073, sehingga saldonya adalah sehingga penerimaannya sebesar 6 juta rupiah.
sehingga total saldo untuk bulan Januari sebesar 3.260.073, untuk bulan Februari sebesar 3.261.172, untuk bulan Maret sebesar 3.262.271, untuk bulan April sebesar 3.263.370, untuk bulan Mei sebesar 3 juta untuk bulan Mei sebesar 3.264.469, untuk bulan Juni sebesar 3.265.568. Laba rugi yang didapatkan dari laba kotor dikurang total biaya operasional. Laba kotor yang didapat dari pendapatan dikurang HPP dan biaya operasional yang terdiri atas beban gaji, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan komputer, beban sewa, dan biaya utilitas. Sehingga didapat laba bersih dari pengurangan laba kotor dikurang biaya operasional adalah untuk bulan Januari sebesar 878.462, pada bulan Februari sebesar 880.385, untuk bulan Maret sebesar 882.308, untuk bulan April sebesar 884.231, untuk bulan Mei sebesar 886.154, untuk bulan Juni sebesar 888.077, untuk bulan Juli sebesar 891.923, untuk bulan Agustus sebesar 893.846, untuk bulan September sebesar 895.769, dan untuk bulan Oktober sebesar 897.692, untuk bulan November sebesar 899.615, dan untuk bulan Desember adalah sebesar 915.000. Selanjutnya adalah anggaran kas. Di mana kas akhir didapatkan dari kas tersedia dikurang jumlah pengeluaran kas. Kas tersedia yang terdiri dari penjualan tunai, penagihan piutang usaha, dan jumlah penerimaan kas, dan jumlah pengeluaran kas yang terdiri atas pembayaran utang usaha dan pembayaran biaya operasional. Sehingga didapat kas akhir untuk bulan Januari adalah sebesar 31.713.626, bulan Februari sebesar 42.691.722, untuk bulan Maret sebesar 53.675.311, untuk bulan April sebesar 64.664.396, untuk bulan Mei sebesar 75.658.974, untuk bulan Juni sebesar 86.659.046, untuk bulan Juli sebesar 97.669.011, untuk bulan Agustus sebesar 108.685.568, untuk bulan September sebesar 119.707.619, untuk bulan Oktober sebesar 130.735.162, untuk bulan November sebesar 141.768.205, untuk bulan Desember sebesar 152.837.509. Anggaran selanjutnya adalah anggaran neraca. Di mana anggaran neraca ini terdiri atas
yang terdiri atas total harta dan total hutang dan modal pemilik. Total harta sendiri untuk bulan Januari sebesar Rp45.203.700, untuk bulan Februari sebesar Rp50.412.894, untuk bulan Maret sebesar Rp65.657.582, untuk bulan April sebesar Rp75.847.766, untuk bulan Mei sebesar Rp86.873.444, untuk bulan Juni sebesar Rp96.304.615, untuk bulan Juli sebesar Rp99.534.611, untuk bulan Agustus sebesar Rp161.944.432, untuk bulan September sebesar Rp129.794.432, untuk bulan September sebesar Rp127.582, untuk bulan Oktober sebesar Rp128.308.900, untuk bulan November sebesar Rp126.706.860, dan untuk bulan Desember sebesar Rp105.733.462. Untuk total hutang dan modal pemilik sendiri pada bulan Januari sebesar Rp104.338.462, untuk bulan Februari sebesar Rp104.218.846, untuk bulan Maret sebesar Rp104.101.154, untuk bulan April sebesar Rp103.985.385, untuk bulan Mei sebesar Rp103.871.538, untuk bulan Juni sebesar Rp103.759.615, untuk bulan Juli sebesar Rp103.851.538, untuk bulan Agustus sebesar Rp103.545.385, untuk bulan September sebesar Rp103.441.154, untuk bulan Oktober sebesar Rp103.338.846, untuk bulan November sebesar Rp103.238.462, dan terakhir untuk bulan Desember sebesar Rp105.733.462. Baik, sekian, terima kasih penjelasan tentang CBR dan tugas CBR dan CJR tentang anggaran dari toko AI yang berada di jalan pertempuran. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Terima kasih.